Corak Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan. Pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan adalah kisah panjang perjuangan dan penataan kembali warisan sejarah yang diwarisi dari masa kolonial. Pada fase awal kemerdekaan, bangsa ini mewarisi dua model pendidikan. Pendidikan umum yang bersifat sekuler dan pendidikan agama yang berkembang dalam sistem pesantren dan madrasah. Maka muncullah kebutuhan mendesak untuk membentuk sistem pendidikan nasional yang mampu mengakomodasi keduanya. Inilah awal mula munculnya dinamika pendidikan Islam yang terus bergerak dari masa ke masa. Masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Pada masa Orde Lama, pendidikan diarahkan pada pembangunan karakter bangsa, nasionalisme, dan ideologi negara. Pendidikan agama mulai masuk dalam sistem sekolah umum secara formal melalui keputusan-keputusan penting, termasuk peran aktif Departemen Agama yang membentuk Japenda atau Jawatan Pendidikan Agama, madrasah, sekolah guru agama, dan bahkan perguruan tinggi Islam mulai berkembang. Pendidikan Islam menjadi bagian dari proyek kebangsaan, bukan hanya ruang belajar teologis, tetapi juga alat perjuangan untuk mencerdaskan bangsa yang baru merdeka. Memasuki masa Orde Baru, kebijakan pendidikan menjadi lebih terpusat dan terstruktur. Pendidikan agama menjadi bagian wajib dari kurikulum nasional. Namun, tantangan muncul ketika madrasah dan pesantren belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan formal yang setara dengan sekolah umum. KB 3 Menteri tahun 1975 menjadi titik balik ketika lulusan madrasah diakui dan diberikan akses untuk melanjutkan ke pendidikan umum dan dunia kerja. Di sisi lain, muncul program seperti MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus untuk mencetak ulama intelektual yang menguasai ilmu agama dan bahasa asing. Pemerintah juga memberi ruang lebih besar pada simbol-simbol Islam di ranah publik dari MTQ nasional hingga pendirian MUI. Era reformasi membawa angin segar bagi pendidikan Islam. Sistem desentralisasi pendidikan memberi kewenangan kepada sekolah dan guru untuk merancang kurikulum. UU Sisdiknas 2003 menjadi tonggak penting yang mengakui lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, hingga majelis taklim sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dana pendidikan ditetapkan minimal 20% dari APBN dan program sertifikasi guru serta modernisasi pesantren menjadi langkah konkret menuju peningkatan mutu. Kini, pendidikan Islam tidak lagi berada di pinggiran, melainkan telah menjadi jantung dari sistem pendidikan nasional. Ia telah bertransformasi dari sistem tradisional berbasis langgar dan surau menjadi institusi modern yang berperan besar dalam membentuk karakter bangsa. Perjalanan pendidikan Islam pasca kemerdekaan adalah bukti bahwa sejarah tidak hanya untuk dikenang, tetapi menjadi bahan bakar untuk terus memperbaiki masa depan pendidikan umat.